Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara ikhlas, tulus, hanya karena Allah, bukan karena sesuatu hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan duniawi. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sebagai suri tauladan, contoh yang mulia yang kita tauladani dalam kehidupan. Di DNSA ini dari ajaran ilmu-ilmu langit, ya, dari ilmu langit yang tidak bisa didefinisikan. Jadi ilmu langit ya, itu Pak Pur sudah terjemahkan dalam bentuk sepraktis mungkin, sespesifik mungkin dalam bentuk capaiannya dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa kita sehari-hari, bukan menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa langit. Jadi yang sebenarnya itu ilmu pemahaman langit itu sebenarnya gampang, tapi karena kita tidak pernah ada metode, nggak pernah ada teknik bagaimana mencapainya, seolah-olah tinggi dan tidak terjangkau oleh manusia biasa. Ya, padahal itu sederhana setelah ketemu metodenya. Nah, metode ini yang pentingkan. Jadi Wanto dan dari yang sangat penting yaitu kesadaran di luar nalar. Ya. Ini bukan nanti akan disampaikan oleh beliau sejelas-jelasnya. Dan mari kita, mungkin sekarang nggak paham, tapi sebulan lagi mungkin pahamnya, atau setahun lagi baru paham. Itu hal yang biasa dalam kita belajar berspiritual. Setahun karena baru ngalami gitu loh. 2 tahun lagi baru ngalami, oh ternyata ini tuh jelaskan Bapak Setia Purwanto dulu. Makanya mari kita belajar berspiritual dengan bukan apa yang telah beliau sampaikan, baik secara langsung melalui YouTube maupun di teks atau bacaan-bacaan yang ada di web solospiritislam.com. Nah, mengajak Bapak Ibu yang sudah punya kemampuan untuk menjalankan syiar sesuai dengan anjuran Rasulullah sampai walaupun hanya 1 ayat. Jadi sempurna untuk ini sekedar motivasi untuk diri saya, untuk jenengan semua. Kita diberi hidayah oleh Allah malam setelah mengikuti pembelajaran dari Bapak Setia Purwanto. Saya mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ya, semoga malam hari ini bahagia selalu. Terima kasih Pak ada Mbah Bejo atau Pak Zen yang sudah mengawali program malam Jumatan di Padepokan. Di Padepokan sudah
hadir beberapa kawan yang tinggal di sekitar Padepokan, sekitar Solo. Untuk yang luar luar Solo, luar Solo, jangan kesini dulu, nanti takutnya dikarantina sama Pak Lurah, ya Pak Kepala Desa, nanti jadi nggak bisa pulang. Ini contohnya Mbah Bejo tidak bisa pulang, harus dikarantina selama 4 bulan. Yang lainnya 14 hari, beliau 4 bulan. Ya, baik. Bapak Ibu, tema kita kali ini kita mungkin agak di luar nalar itu memang gimana ya. Baik Bapak Ibu. Dalam berspiritual itu kan yang diaktifkan itu kan kesadarannya, bukan angan-angannya, ya. Angan-angan, rasa-rasa, rasa sejati, nah, rasa sejati wijik rasa, angan-angan apa, ya yang masih dataran pikiran dan pikiran rasa itu masih belum spiritual. Yang namanya spirit itu jiwa, berarti yang diaktifkan itu adalah jiwa. Jadi jiwa itu yang sadar itu. Jadi kalau orang berlatih spiritual itu harusnya lebih sadar, bukan angan-angannya tambah gladrah ra karu-karuan, jare ketemu malaikat neng langit sab 7. Angan-angan itu diikuti ya angan-angannya segitu itu ngeladrah ya. Jadi luas Pak, angan-angan itu luas, itu meliputi alam sadar, alam bawah sadar. Bagaimana enggak luas? Alam bawah sadar itu luas ya Pak. Saya pernah ketemu spiritualis, katanya, tapi saya nggak yakin. Dia bisa memanggil orang yang sudah mati. Apa iya? Oh mati kok diceluk-celuk ya? Apa bisa orang mati dipanggil-panggil, beda alam. Makanya kalau berspiritual harus hati-hati. Jangan pakai angen-angen, jangan pakai rasa-rasa. Ya. Kalau berspiritual itu ya ke Allah itu. Tidak ke malaikat, tidak ke nabi, tidak ke wali songo, apalagi hal-hal yang itu adalah khayalan. Misalnya Kiai Semar atau Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, itu semua ada di angen-angen, ada di alam bawah sadar yang ditanamkan oleh mungkin mbah-mbah kita, orang-orang tua kita, tetangga kita, mungkin juga guru-guru kita, itu bisa jadi. Minggu bakal ketemu Kiai Semar. Nah, ya jenenge wis disugesti bakal ketemu Kiai Semar, ketika zikir ketemu Kiai Semar tenan. Paling Kiai Semar ya mewejangnya ya seperti apa yang dia bayangkan tentang Semar. Tadi menungso kuwi. Itu ketemu itu. Tapi itu terjadi di alam bawah sadar. Baik. Jadi spiritual, yang namanya spiritual, bertauhid ya, kalau di dalam Islam, atau berihsan itu tidak menggunakan akal, tidak menggunakan rasa. Rasa nek diikuti kuwi ya swara njlomrongke tenan. Niki ketoke apik ngono. Asline ngapusi.
Makanya kalau kita mengacu ke hati nurani itu bagian dari rasa juga. Wah, rasa itu luas, Pak. Sampai mati pun kita nggak akan bisa menjangkau. Apa ya arep mendalami rasa, dia di kayak lautan lah. Semakin jauh itu semakin luas, semakin jauh itu semakin luas, itu rasa. Pikiran sama, semakin luas. Nah, sampai mati ya nggak bakal ketututan. Karena itu bukanlah tujuan kita. Kalau kita misalnya menuju ke barat, rasa itu menuju ke timur, pikiran itu menuju ke utara, apa ya? Ketoknya spiritualnya dalam, ternyata itu angan-angan. Itu ternyata rasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan kesadaran. Kalau kesadaran itu sederhana, Pak. Sadar apa sih? Sadar Allah. Sadar Allah itu yang seperti apa sih? Yang tidak seperti apa-apa. Terus yang dicari apa sih? Tidak cari apa-apa. Terus ada apa sih? Tidak ada apa-apa. Nah, ini perjalanannya Mbah Poyo. Mbah Poyo atau Pak Depoyo? Orang apa-apa ya. Orang arep ngopo-ngopo Pak, dimales nggih Mbah Poyo. Mbah Poyo itu mengajarkan. Pak Depoyo ding. nek Mbah Bejo ya Mbah, nek Pak Poyo Pak Depoyo. Nah, ini ya sing digoleki apa? Ora apa-apa. Lah ana apa wong ora ana apa-apa ya lho. Lah engko ketemu sapa? Ora ketemu sapa-sapa. Jadi ya kita belajar di sini, Bapak Ibu belajar di DNSA itu yang nggak mencari apa-apa. Nek cek mencari apa-apa, sakjane ngopo gitu loh. Kan jadi bertanya begitu kan. Kalau kita belajar di DN masih mencari sesuatu, kuwi dienggo apa gitu loh. Jadi ya ora ana apa-apa. Misalnya ketemu ya dienggo apa ngono lho. Sebab apa Bapak Ibu? Bahwa semua ini adalah sudah pemberian Allah. Rezeki katanya pemberian Allah. Benar nggak? Benar. Orang menjalankan wiridan, menjalankan ini. Cari apa? Ben rezekinya lancar. Lo ngerasa wiridan rezekimu lancar. Betul gak? Lah orang-orang yang bukan Islam apa ya wiridan. Rezekinya ya lancar. Berarti rezeki lancar atau tidak itu tidak ditentukan oleh wiridan. Orang wiridan itu dia ke Allah itu tidak mencari apa-apa. Pahala surga aja nggak dicari. Loh kok dia wiridan? Ya dia wiridan itu karena hanya menjalankan ini perintah Allah, titik wis. Karena apa? Keyakinannya bahwa rezeki itu sudah ditanggung, sudah diberikan, namanya diberikan, given. Given itu pemberian itu rasa goleki. Saya kan sering mencontohkan misalnya, saya yang punya padepokan. Bapak Ibu datang ke sini. Udah Bapak Ibu datang ke sini, makan saya tanggung, tidur silahkan, tempat tidur sudah saya sediakan, semua keperluan kebutuhan sudah saya sediakan. Kok masih Bapak Ibu mencari makan di tempat saya, itu kalau nggak kebangetan. Ngapain kamu, Bu? Ngapain Bapak? Saya mencari makan. Loh kan sudah saya beri, kenapa harus mencari di rumah saya? Namanya nyolong. Loh sudah diberi, sudah disiapkan, masih mencari. Jadi Bapak Ibu,
Kita itu hidup itu tinggal menjalankan perintah Allah, titik, sudah. Jangan mikir rezeki. Rezeki itu sudah ditanggung. Rezeki itu pemberian Allah. Warzuqni, berilah kami rizki. Berarti apa? Pemberian. Perlu berusaha tidak? Tidak perlu. Kok beda Pak dengan yang lain? Yang lain aja berusaha mencari rezeki. Silakan. Di sini tidak mencari rezeki, rezeki datang sendiri. Tapi dengan catatan bahwa kita menjalankan perintah Allah, menjalankan amanah-amanah Allah sesuai dengan tanda yang diberikan Allah, menjalankan P-nya, perintahnya. Jadi bukan sekedar diem gitu, yonda. Nah Bapak Ibu, kesadaran di luar nalar ini penting Bapak Ibu. Kita belajar itu ya, belajar di N itu puncaknya apa sih ya? Di luar nalar itu tadi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, pernah mungkin ya, kenapa para wali-wali itu muncul karomah-karomah di luar nalar? Betul nggak? Saya itu dulu mikir ya, kok wali-wali itu sakti-sakti itu kayak amalannya opo gitu loh Pak. Dulu waktu mencari kesaktian. Wali-wali itu loh Pak, amalannya itu apa gitu loh. Kok iso sego sak ceting iso dinggo maam wong 30 misalnya. Apa ya amalannya ya? Wiridane apa ya? Ternyata sekarang kebuka bahwa beliau-beliau itu tidak ada amalan khusus untuk memperbanyak nasi, itu enggak ada. Tapi apa? Kesadaran beliau itu berada di kesadaran di luar nalar. Ini nalar. Di luar rasa, di luar nalar. Nah, itulah wilayah para wali. Sehingga ketika kesadaran di luar nalar, kesadaran di luar pikiran, kesadaran di luar rasa, itu beliau gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan amanah-amanah Allah, maka muncullah kejadian-kejadian di luar nalar. Jadi kejadian di luar nalar itu linear dengan kesadaran di luar nalar. Jadi kesadaran di luar nalar itu akan menghasilkan kejadian di luar nalar. Kesadaran di luar nalar akan menghasilkan kejadian di luar nalar, asal dalam rangka untuk menjalankan amanah. Jadi para wali, para nabi itu level kesadarannya sudah di luar nalar. Di luar nalar itu di level 4 itu loh Bapak Ibu, sedang setiap hari kita latih. Sibgoh itu loh. Kalau nggak sibgoh ya level 4 aja. Gunakan itu dalam keseharian. Mungkin Bapak Ibu ketika menjalankan DN, ya kan? Tiba-tiba kosong, gitu ya. Tapi cuma sepersekian detik atau hanya sebentar atau manyut gitu aja. Tapi rasanya tuh terkesan sekali. Itu yang harus dipelajari. Itu yang harus diistiqomahi. Wilayah-wilayah itu yang harus didudui. Kata guru saya dulu, wis kowe manggon ning kono, lungguhan ning kono. Lungguh itu artinya wis kowe manggon ning kono. Wah, manggon ning kono ya perlu berlatih Bapak Ibu. Ya alhamdulillah sudah pernah mencicipi sebentar itu sudah alhamdulillah. Karena ilmu yang saya sampaikan ini bagi yang belum mengalami ya bingung. Piye? Tapi yang sudah mengalami, nah aku wis tahu, cuma sediluk. Cuma sebentar.
Saya pernah mengalami tapi cuma sebentar, tapi setelah itu dicari nggak ada lagi. Nah, itu berarti DN-nya harus. Nah, saya juga berlatih di situ, belajar istiqomah. Jadi ibarat orang jalan itu saya hafalkan. Ketika gini, set, loh kok kosong. Set, loh kok kosong. Akhirnya ketemulah teori tentang atau metode tentang DN 1, 2, 3, 4 sibgoh. Karena itu metode yang saya anggap paling praktis, paling mudah untuk mencapai keadaan kesadaran di luar nalar. Ya, ada metode yang lain, monggo silahkan. Ini kita kan memang komunitas di NSA. Kalau ada metode lain, silahkan. Tapi selama saya mempelajari di DNSA ya, bukan di metode lain, itu cara ini yang paling mudah. Nanti Bapak Ibu buktikan, ketika kesadaran di luar nalar itu digunakan dalam keseharian, maka yang terjadi adalah kejadian-kejadian di luar nalar. Atau masih nalar tapi pikir-pikir kok iso ya, gitu. Ya nalar tapi kok iso ya, kok mampu ya, gitu. Ya tidak semua itu terus kemudian terjadi miracle atau keajaiban ya enggak. Karena kita juga enggak mikir munculnya keajaiban yang pasti bahwa kesadaran saya harus berada di kesadaran di luar nalar. Nah, kesadaran di luar nalar. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu kawan. Kalau pas duduk diem begini DN, kosong Pak, gampang ini. Tapi kalau sudah selesai ya hilang. Wah ya enggak gitu. Setelah bisa, latihannya adalah bagaimana berjalannya itu dalam keadaan di luar nalar. Kesadarannya ya. Kesadarannya di luar nalar. Terus apa ya, ketika ngomong begini itu ya berada di kesadaran di luar nalar. Jadi gini Bapak Ibu. Kesadaran itu apa sih? Jiwa kan? Ini pikiran lain kan? Ini rasa lain kan? Ini mulut lain kan? Nah, sekarang ini kesadarannya di luar nalar. Di luar nalar itu masuknya lewat laisa kamitslihi syai'un, itu di level 4 itu sudah ada. Dan ini biarkan di situ kesadarannya. Pikiran biarkan dia berpikir, rasa biarkan dia merasakan, tangan, kaki biarkan dia bertindak, hati biarkan dia zikirhu Allah. Ini kesadarannya tapi yang ini, kejiwanya harus di sini jiwanya. Nah ini, jadi kita itu jadi banyak Bapak Ibu. Ada yang sadar, ana sing mikir, ana sing ngrasa, ana sing ngomong, ana sing krungu, ana sing mambu, ana sing melihat, ana sing zikirhu Allah. Kabeh bareng dadi siji, brut. Jadi enggak campur, enggak bingung. Oh lah, ini kalau kita sadar Allahnya gimana? Ya iso wae ta wong yang sadar itu bukan Allah. Yang sadar Allah bukan? Bukan, yang Allah itu adalah hati. Kan beda. Wah, itu sudah mecah-mecah gitu, udah enak. Tugasnya dewe-dewe. Tugasnya sendiri-sendiri sudah. Nah, Bapak Ibu, begitu panjang latihan kita berzikir nafas ini. Makanya pernah saya menulis di status itu, kalau sudah bisa sadar di luar nalar, misalnya aku rektor tak wisuda tenan. Misalnya aku rektor, wisuda lulus ya. Wis ATP 3T, DN ya level 1, 2, 3, 4 sibgo. Misalnya aku rektor tak wisuda pindah perguruan dia.
cari perguruan lain. Tapi nek durung, kalau belum ya ini dikhatamkan dulu, jangan kemana-mana. Sinau pindah-pindah wae. Kayak Mbah Bejo gitu loh, sinau sak nggon wae. Ora iso mulih masalahnya. Kena lockdown. Baik. Ini yang makanya kan latihannya itu ketika kita sudah duduk, misalnya duduk kita sudah bisa mencapai kosong, buka mata pelan-pelan. Gerakkan tangannya. Nah, kok hilang? Nah, berarti harus diem lagi. Gitu. Setelah itu bisa gunakan untuk sholat. Loh, sholat itu dalam keadaan kesadaran di luar nalar. Nek sholat atau ijek nalar, belum masuk ke wilayah ketuhanan. Kalau sudah masuk ke wilayah ketuhanan itu, kesadaran kita berada di kesadaran di luar nalar. Misalnya sujudku wis, aku ora iso mbayangke, sujudku wis di luar pikiran dan perasaanku. Misalnya Allahu Akbar, ya kesadaran saya ya membesarkan Allah itu di luar kemampuan pikiran saya dan di luar kemampuan perasaan saya. Ketika mengagungkan Allah itu sudah lepas. Ini kan kuncinya ada di kesadaran di luar nalar. Ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Mbah Bejo betul. Terus pokoknya pelajaran spiritual telan gitu, lek gitu. Mudeng gitu. Bapak Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan? Mungkin ngerti, pahamnya belum. Oh, aku ngerti, tapi aku udah mudeng. Persis dengan saya ketika belajar pertama kali. Sekarang enak Pak, belajar Pak, ada YouTube, ya toh? Di rumah. Dulu tuh saya belajar tak rewangi neng Jakarta, tak rewangi neng Banyuwangi. Nggawa kaset. Dulu pakai kaset tape recorder itu tak rekam, mulai tak rungokke meneh. Oh iya ngene iki karepe ya. Oh iya ngene iki. Baru di rumah tuh oh iya. Kok diputer meneh oh iya ini beda meneh. Oh iya. Walah ini caranya belajar. Saya kalau di Wejang kadang-kadang ngantuk malahan. Ini aneh ya. Tapi saya rekam. Mungkin karena saya mau mencapai kefahaman tapi nggak paham-paham kan. Daripada saya stres dibuat tidur aja sama Allah. Jadi kalau jangan tuh mau tidur saya, tek gitu sudah. Guru saya apal, sana sing turu-turu, ndak. Malah ramudeng, malah mumet ya. Saya disindir gitu ya tahu. Wah nyindir aku. Ya enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Jadi ayolah yang baru saja belajar di DNSA, jangan manja. Manja itu apa? Sidik-sidik takon. Tulisan saya itu sudah dari 2007 sampai sekarang itu sudah masih sudah ada itu loh. Tinggal dibaca, nek gelem ya sinau diwaca 2007 sampai sekarang. Perjalanan saya. Bukan mempelajari pelajaran saya dari 2007 itu coba jenengan baca. Nanti paham. YouTube saya pelajari semua dulu. Baru praktek kemudian menemui sesuatu tanya. Nah, tanyanya itu kok saya gini nih gimana? Oh ya, ini gini. Ya, Pak Ibu. Jadi namanya kita itu sudah zaman online ya Pak ya. Online ya titik takon gitu loh. Sedikit tanya. Cari dulu di web, di Google, di blog saya, di YouTube saya, diulik, ini semua, dipelajari semua. Nah, ada yang kurang paham, yang ada poin-poin ini maksudnya apa? Wah itu baru. Nah Bapak Ibu, semua adalah perjalanan, maka pelajari dan jalankan. Itu harus beriringan. Ya, kalau dipelajari itu enggak dijalankan, ya
harus dengan biasanya tulisan-tulisan saya itu how to, bagaimana caranya. Saya tidak banyak bicara tentang apa itu, tentang pengertian-pengertian roh itu. Saya minimalkan. Wis tak gawe gampang lah, menungso sono telu, jasad, jiwa, roh wis ora mudeng rasa dibahas. Nek jiwa sono telu sifate. Mutmainah, lawamah, amarah, wis utuk wae ora usah dibahas liya-liyane. Jiwa sing sadar wis kuwi. Perkara jasad iki ana pikiran, ana hati, ana rasa, sak ikilah. Ini tiga gampang itu loh. Nanti pelajarannya akeh digawe susah. Belajar tasawuf sekian tahun orang mudeng-mudeng, makanya betul belajar tasawuf orang hati-hati setan. Lah ya edan ora nemokke apa-apa. Tapi kalau berjalan insya Allah enggak. Karena apa? Seimbang. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang kesadaran di luar nalar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu semua. Sekarang mari kita latihan berzikir nafas.